Aku terus menantang mata Guntur tanpa rasa takut. Jika aku bisa lepas dari ikatan ini, akan aku bantai dia tanpa ampun. Dasar germo panci. Aku meludahi Guntur meskipun hanya mengenai bajunya. Kamu rasa dirimu hebat? Menyiksa aku karena tangan aku terikat? Aku tidak akan menyerah ataupun takut meski kondisi aku tidak bisa melawan. Lah, Guntur menampar aku. Aku tetap tidak memalingkan wajah darinya. Kamu akan menjadi santapan putraku karena kamu telah membunuhnya. Mata Guntur merah membulat. Sangat terlihat amarahnya makin menjadi karena aku tidak memperlihatkan kekuatan atau menyerah. Haha, kamu tahu kehebatanku. Bahkan anakmu saja bisa aku bunuh. Sebentar lagi giliranmu, Guntur. Ucapku sambil tertawa. Tuan Guntur, sebaiknya jangan diladeni. Kita bawa mayat Jaka ke sini, biar dia bisa jadi santapannya. Mata Garo tetap melototiku. Asap rokoknya memenuhi udara kamar ini. Siapa dalang dari semua ini? Aku yakin dia tidak mungkin bergerak sendiri. Aku penasaran apa tujuannya. Ucap Guntur. Kalau kita menyiksanya terus, dia akan buka mulut, Tuan. Kamu benar, Garot, tapi aku juga penasaran ingin mencicipi tubuhnya, Garot. Jawab Guntur, matanya melihat tubuh aku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jangan, Tuan, kita butuh darahnya, sangga Garot. Pintu berderi dibuka. Salah satu anak buah Guntur masuk. Aku lihat di tangannya, dia membawa sebatas ransel. Aku mengenali tas itu. Itu tas Kak Angga. Tuan, pemuda kota itu tidak ada di rumah itu. Kami sudah mencarinya, dan kami hanya menemukan tas berisi pakaiannya saja. Anak buah Guntur melempar tas Kak Angga ke sudut lantai. Brengsek, dia pasti melarikan diri. Cepat kalian cari. Aku yakin dia pasti belum keluar dari desa ini dan lakukan penjagaan ketat. Mungkin juga dia berusaha menyelamatkan gadis ini. Ucap Guntur. Malaikat maut sudah mulai mendekat. Aku udah tidak sabaran ingin menyaksikanmu mati, Guntur. Ucap aku senang mendengar perkataan anak buah Guntur. Aku berharap Kangga dan Ningrum tidak tertangkap. Guntur udah mengetahui tentang kami pelaku dari semua kekacauan dan matinya Jaka. Di rumah Bu Jemi. Oh, Bu Jemi. Keke, apa aku tidak salah dengar? Keributan di luar sepertinya Guntur dan Garot memburu Keke. Kalau benar Keke pasti dalam bahaya. Darah perawannya akan digunakan untuk mayat Jaka. Aku harus menghentikan semua ini sebelum aku mati. Tidak akan aku biarkan Guntur menang dan bahagia di atas penderitaanku. Bangun Bima, bangun. Aku berteriak membangunkan Bima. Meskipun tubuh aku terasa sangat sakit. Aku berusaha bangkit menggapai Bima tertidur di sofa. Sangat sulit menggerakkan tubuhku. Rasa sakit ini seperti kematian akan menjemputku. Sangat sakit. Awas kamu Guntur. Sebelum aku mati, kamu yang lebih mati terlebih dahulu. Tidak akan aku biarkan kamu menguasai milik Bima. Aku tahu kamu ingin surat tanah ini karena bisnismu sangat aman di sini. Tapi itu dulu sebelum aku menyadari betapa kejamnya dirimu. Bahkan tanpa rasa kasihan, kamu menyiksa aku seperti binatang. Akhirnya aku bisa menyentuh kaki Bima dengan cara menginsut. Untuk berdiri aku tidak sanggup. Tubuh aku sangat sakit. Aku menarik kaki Bima agar dia bangun. Mantra Garot berhasil membuatnya tertidur nyenyak. Bima, Bima bangun. Bima tidak juga mau bangun. Apa yang harus aku lakukan? Bima. Aku terus menggoyangkan dan menarik kaki Bima. Aku lihat di nakas ada air putih di teko kaca. Aku harus mengambil air itu dan menyiramkannya ke wajah Bima. Mungkin dengan itu dia bisa tersadar. Aku berusaha mengambil air di nakas, beringsut sekuat tenaga, dan menahan sakit yang teramat sakit. Aku berusaha bangkit memegang tempat tidur untuk berdiri, agar bisa mengambil air putih itu. Dan aku berhasil. Saat aku ingin mengguyur wajah Bima dengan air, tiba-tiba Bima bergerak seperti ingin bangun. Syukurlah dia harus menolong gadis yang dicintainya. Tidak akan aku biarkan Guntur menang. Bima, Bima, cepat bangun. Tolong Keke, teriakku. Apa Bu? Bima bangkit dan duduk. Dia memegang kepalanya seperti masih merasakan pusing. Cepat, tolong Keke. Guntur dan Garot pasti udah mengurungnya. Cepat. Keke ditangkap? Bima terkejut dan langsung berdiri.
Apa yang terjadi, Bu? Di mana Keke dikurung? Bima terlihat sangat panik. Tenang, Bima. Kita harus menyusun rencana. Kamu tidak boleh terlihat seperti berpihak kepada aku atau Keke. Kalau tidak, Guntur bisa membunuhmu. Ucap aku agar Bima bisa menghancurkan Guntur. Bagaimana caranya, Ibu? Garot membuat aku di luar kendali. Bunuh Garot terlebih dahulu. Suara aku lantang dan membuat kami saling bertatapan. Sementara itu di halaman samping rumah Bojongmi. Bob, Angka. Sebaiknya kamu tunggu di sini saja. Jika ada sesuatu, kamu bisa lari menyelamatkan diri. Ucap aku ke Ningrum bersembunyi di balik pohon di halaman samping rumah Bojongmi. Tidak bisa, aku ikut masuk. Mbak Keke pasti butuh kita, Mas. Sangga Ningrum. Kamu mau mati? Yang kita hadapi bukan saja manusia, tapi mayat hidup. Aku udah mengalungkan bawang putih di leherku. Mayat itu tidak akan bisa menyentuhku. Ningrum percaya diri sekali berbicara. Mungkin benar, bawang putih ini bisa membuat mayat itu tidak menyentuh kami. Lagian aku juga butuh Ningrum untuk menunjukkan jalan masuk selain melalui pintu rumah kayu menuju ruang bawah tanah. Ningrum pernah beberapa kali keluar masuk lorong bawah tanah itu dengan selamat, termasuk saat mencuri bersama Keke. Aku tidak bisa mencegah Ningrum. Kami mulai memanjat dinding samping dan berusaha menggapai jendela agar bisa masuk. Entah apa yang terjadi dengan Keke. Aku harus menyelamatkannya. Hati-hati, Mas, kalau tidak mahir manjat kamu bakalan jatuh, ucap Ningrum. Bocah itu seperti meragukan kemampuanku untuk memanjat. Kuakui dia lebih lincah dariku, tapi bukan berarti aku tidak bisa. Aku hanya tersenyum kecil menanggapinya. Ningrum berhasil masuk duluan. Aku masih di pertengahan di dinding dan terus berusaha menggapai jendela. Cepat, Mas, bisik Ningrum. Ningrum sudah berdiri di dalam jendela lantai 2. Dia berusaha mengulurkan tangan menungguku. Aku berusaha mencari pertahanan kakiku agar tidak terjatuh. Sekarang tanganku sudah memegang konsen bawah jendela. Periksa semua rumah. Anak kota itu harus ditangkap. Terdengar suara seseorang dari bawah. Mas, banyak orang di bawah. Bisik Ningrum menuju ke halaman samping. Lalu dia beranjak dari jendela untuk bersembunyi. Aku menoleh ke bawah. Ada sekitar 5 orang berkeliaran. Dari suara yang terdengar, mereka pasti mencariku. Aku harus secepatnya masuk sebelum mereka menyadari aku memanjat jendela lantai 2. Tuan Guntur menjanjikan uang banyak jika kita berhasil menangkap pemuda kota itu. Ayo kita cari dan tangkap. Aku tidak sabaran ingin dapat imbalan dari Tuan Guntur. Percakapan mereka sangat jelas di telingaku. Aku menaikkan kaki kananku ke jendela hingga aku berhasil masuk. Ayo kita periksa satu persatu kamar ini, ajakku ke Ningrum. Ningrum menganggukkan kepalanya. Lalu kami membuka salah satu pintu kamar, dan kamar yang pertama kami periksa adalah kamar Bima. Tidak ada, Mas, ucap Ningrum. Yang itu? Aku menuju kamar di sampingnya. Aku tahu itu kamar Jaka. Ningrum masuk ke kamar itu duluan. Aku mencoba melihat ke lantai 1 di ujung tangga. Ada beberapa anak buah Guntur terlihat lalu lalang di ruangan tengah. Ayo, bawa mayat Tuan Jaka ke ruang bawah tanah. Garot muncul dari pintu menghubung dapur dan ruang tengah. Dia melangkah menuju ke tangga. Gawat, Garot menuju tangga ingin menaiki lantai 2. Batinku lalu secepatnya aku masuk ke kamar yang dimasuki Ningrum. Sampai di dalam kamar aku melihat Ningrum berdiri di depan box pendingin seperti yang pernah kulihat di rumah seberang danau. Di dinding dekat box ada cermin kecil dan kalung bunga melati tergantung di paku yang menahan cermin. Mungkinkah di dalam box itu ada mayat Jaka? Di atas tempat tidur, aku lihat daun pisang mengalas bermacam kembang dan ada darah di dalam mangkuk. Mas, ada mayat itu di sini. Ningrum membuka box itu. Tutup lagi. Dukunnya menuju ke sini. Ayo sembunyi. Aku menutup box pendingin itu secepatnya. Lalu aku sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Aku di atas lemari aja, ucap Ningrum. Lalu memanjat ke atas lemari pakaian yang berdiri kokoh merapat di dinding kanan dari tempat tidur. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah semakin mendekat. Pintu berdiri dibuka dari luar. Kalian berjaga di luar.
Aku mau membangkitkan mayat itu dulu. Titah Garot kepada dua orang yang terlihat berdiri di belakangnya. Baik, Mbak Garot, jawab salah seorang terdengar. Pintu ditutup Garot. Dia melangkah mendekati box pendingin. Dia berdiri di depan box serta membuka pintunya. Aku berusaha melihat apa yang dilakukan Garot. Mengadahkan kepala, aku melihat mulutnya komat kami seperti membaca mantra. Bangkitlah, bangkitlah, aku punya darah perawan untukmu, bangkitlah. Sepertinya Garot mencoba membangunkan mayat Jaka. Aku harus menghentikannya. Aku tidak tahu cara membunuh mayat hidup. Ini akan membuat aku sulit. Garot mengambil kembang dan darah dari tempat tidur. Kembang itu dilempar ke mayat Jaka sambil mulutnya komat kami membacakan mantra. Minum ini, aku akan membuat kamu hidup lagi. Garot seperti meminumkan darah di mangkuk ke mayat Jaka. Aku tidak boleh buang waktu. Jika mayat itu berhasil bangkit, aku akan kesulitan melawannya. Tanpa berpikir panjang, aku keluar dari kolong ranjang dan ingin menusukkan pisau ke leher Garot. Tanganku ditahan Garot. Ternyata saat itu juga, dia menyadariku kedatanganku dari bayangan cermin. Mayat Jaka duduk di dalam box. Tubuh aku terpental ke lantai ditendang Garot. Jadi kamu di sini? Ucap Garot menatap aku tajam. Ada apa ini? Bima muncul dari pintu. Aku bangkit berdiri siap-siap ingin membunuh dukun ini. Bima tepat berada di belakangku. Tuan Bima, kamu sudah bangun? Sapa Garot. Mayat Jaka terbaring lagi di dalam box. Darah di mangkuk masih tersisa banyak. Kamu tahu cara menangkal dari penciuman mayat hidup, anak kota? Garot melihat aku mengalungkan bawang putih. Ternyata Ningrum benar. Apa yang terjadi, Garot? Tanya Bima sambil melangkah mendekati Garot. Tuan Bima, selama ini kamu tertipu anak kota ini. Mereka lah yang membunuh Tuan Jaka. Garot menunjukku. Jangan bercanda, Garot. Mereka itu temanku. Jawab Bima. Garot melangkah dan tepat berada di depan lemari. Ningrum melihat ke bawah. Aku takut bocah ini ketahuan atau membuat ulah. Aku dan Bima bisa melihat jelas. Ningrum seperti mau turun. Tanyakan pada Tuan Guntur, Tuan Bima. Baiklah, di mana ayahku, Garot? Tanya Bima. Sepertinya Bima berusaha mengulur waktu karena melihat Ningrum. Hap! Ningrum melompat dari lemari dan mendarat di pundak Garot. Saat itu juga Ningrum menyayatkan pisau ke leher Garot. Garot langsung tumpah dan bersimbah darah di lantai, hingga kaki Ningrum terhimpit kepala Garot. Aku tidak percaya Ningrum melakukan ini. Bocah yang aku anggap lemah dan ceroboh, ternyata punya nyali kuat. Dari mana dia belajar melakukan ini? Sekilas dia seperti keke. Tolong aku, Mas, kepala dukun ini berat, ucap Ningrum sulit bangkit. Oh, sini. Bima langsung menarik tubuh Ningrum dan membantunya berdiri. Kita bertemu lagi, ucap Bima tersenyum melihat Ningrum. Hei, Mas yang punya pusaka? Ningrum tersenyum sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Semua lelaki punya pusaka dari lahir, jawab Bima. Mukanya merah menahan malu. Kamu tidak apa-apa? Tanya aku menyentuh sesaat lengan Ningrum. Kalian percuma punya pusaka, melumpuhkan satu orang saja harus bertele-tele. Sekarang ini jangan buang waktu. Mbak cantik butuh pertolongan secepatnya. Ningrum terlihat kesal menatap aku dan Bima.